baik dan mengucapkan terima kasih kepada kami atas pekerjaan Anda yang masih memberikan kepada kami hingga kami sampai hari ini. Bapa, kami tidak melihat keinginan kami adalah Kau teman-teman kami agar membiarkan kami ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus dan puji dan kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sudah? Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 7 dengan judul masalah yang umum terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi. Kepada kelompok, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, ada Rudwa Pahan, Elvi Sinaga, Nasria Panjaitan, saya sendiri Warlen Semurat, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu masalah yang umum terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi. Pengertian komunikasi pada lansia. Komunikasi terpetik adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman guna membina hubungan intim terapeutik. Komunikasi dengan lansia harus mempertimbangkan faktor fisik, psikologis, lingkungan, dan situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Manfaat komunikasi terapeutik yaitu untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien. Komunikasi terapeutik pada lansia. Komunikasi dengan lansia adalah proses penyampaian pesan atas gagasan dari petugas perawat kepada lansia dan diperoleh tanggapan atau feedback sehingga diperoleh kesepakatan tentang isi pesan komunikasi. Komunikasi yang baik, pesannya singkat, jelas, lengkap, dan sederhana. Sarana komunikasi meliputi panca indera manusia dan buatan manusia, itu media cetak, media radio, media TV, dan lain-lain. Penyampaian pesan pada lansia juga harus dalam jarak dekat, suara jelas, dan tidak terlalu cepat dengan bahasa yang sederhana dan yang dapat dimengerti lansia. Yang kedua, non-asertif. Tanda-tanda dari sikap non-asertif ini adalah menarik diri bila diajak berbicara, merasa tidak sebaik orang lain atau rendah diri, merasa tidak berdaya, tidak berani mengungkapkan keyakinan, membiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirinya, tampil diam dan masih mengikuti kehendak orang lain, mengorbankan kepentingan dirinya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hambatan-hambatan dalam melakukan komunikasi dengan lansia. Banyak hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi dalam melakukan komunikasi pada lansia. Untuk lebih memahaminya, berikut kami jabarkan beberapa faktor penghambat komunikasi pada lansia. Pertama, dominasi pembicaraan. Karakter lansia yang terkadang merasa lebih tua dan mengerti banyak hal menimbulkan perasaan bahwa ia mengetahui segalanya. Kondisi seperti ini akan menyebabkan seorang lansia jadi lebih mendominasi pembicaraan atau komunikasi. Selanjutnya adalah ia tidak akan merasa senang jika lawan bicaranya memotong, mempertahankan hak dengan menyerang. Kebanyakan lansia memang bersifat agresif. Beberapa dari mereka berusaha untuk mempertahankan haknya dengan menyerang lawan bicaranya. Komunikasi yang efektif tentunya tidak akan tercapai jika lansia berada dalam kondisi yang seperti ini. Bahkan meskipun lawan bicara sudah berusaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa ia mendapatkan haknya, namun lansia terkadang tetapi merasa tidak aman sehingga terus melakukan penyerangan kepada lawan bicaranya. Yang ketiga, acuh tak acuh oleh lansia ditandai dengan sikap menarik saat akan diajak berbicara atau berkomunikasi. Sikap seperti ini biasanya diikuti dengan perasaan menyepelekan
dengan online. Banyak para lansia yang merasa bahwa komunikasi yang lebih mudah dibandingkan dengan dirinya adalah satu kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sehingga ia akan dengan mudah menarik diri dari pembicaraan. Nomor 4, kondisi fisik. Para lansia yang akan diajak berkomunikasi tentunya memiliki keterbatasan fisik yang membuatnya menjadi kesulitan dalam berkomunikasi. Banyak masalah yang timbul akibat kondisi fisik yang tidak baik pada lansia. Misalnya saja, jika ia memiliki masalah pada pendengaran, tentunya akan menjadi masalah juga dalam komunikasi. Lansia tersebut akan membutuhkan alat bantu dengar agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Jika ia tidak menggunakan alat bantu dengar, maka lawan bicaranya harus menggunakan suara keras untuk bisa berbicara dengan lansia tersebut. Sayangnya hal seperti ini sering disalahartikan oleh lansia sebagai bentuk penghinaan dengan membentak. Disinilah berbagai masalah dalam muncul. Maka dari itu sangat dibutuhkan pengertian dan pemahaman yang baik oleh lawan bicara terhadap kondisi lansia agar komunikasi yang efektif dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jika seorang lansia sudah menderita stres, maka ia akan selalu mudah marah dan tidak mau mendengar apapun yang dikatakan oleh orang lain. Kondisi ini hanya bisa diperbaiki jika sumber dari beban pikirannya telah di atas. Yang keenam, mempermalukan orang lain di depan umum. Faktor penghambat komunikasi dengan lansia yang satu ini merupakan salah satu hal yang banyak dihadapi oleh orang yang berkomunikasi dengan lansia. Lansia yang selalu merasa benar dan tahu segalanya biasanya juga akan mempermalukan orang lain di depan umum. Yang ketujuh, tertidur. Beberapa lansia mengalami masalah dengan sistem saraf mereka, sehingga banyak dari mereka yang mungkin akan tertidur ketika diajak berbicara. Kelelahan yang amat sangat akan membuat mereka yang tadinya begitu bersemangat dalam berbicara tiba-tiba tertidur dan tidak mengetahui apapun ketika bangun. Hal ini lebih banyak terjadi pada lansia yang memiliki riwayat penyakit demensia atau Alzheimer. Lansia dengan riwayat penyakit tersebut biasanya lebih mudah tertidur, bahkan ketika sedang makan sekalipun. Yang ke-8, lupa adalah salah satu ciri dari seorang lansia. Kebanyakan lansia akan berkali-kali menanyakan hal yang sama meskipun sudah dijawab berulang kali. 9, gangguan penglihatan. Komunikasi pada lansia juga sering berkendala akibat adanya gangguan penglihatan pada lansia. Gangguan penglihatan yang terjadi bisa berupa rambu jauh, dekat, atau bahkan sulit melihat. Beberapa bahasa yang menggunakan bahasa tubuh mungkin tidak akan terlalu dimengerti jika lansia dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi lansia yang diajak berkomunikasi, sehingga lawan bicara mengerti apa yang dibutuhkan lansia agar berkomunikasi berjalan lancar. Gangguan penglihatan yang dialami lansia dapat diatasi dengan memberikan kacamata yang sesuai dengan kondisi matanya. Dengan bantuan alat, maka lansia akan lebih memahami bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal yang digunakan oleh lawan bicara. Yang ke-10, lebih banyak diam. Lansia yang diajak melakukan komunikasi namun lebih banyak diam biasanya merupakan jenis lansia yang pasif. Lansia dengan kondisi seperti ini akan menyerahkan setiap topik dan keputusan dalam sebuah komunikasi pada lawan bicaranya. Mereka juga akan sulit untuk dimintai pendapat karena lebih banyak mengiyakan dan mengikuti apa yang dipikirkan oleh lawan bicara. Yang 11, cerewet. Bagi kebanyakan orang lansia adalah pribadi yang cerewet yang dihindari untuk diajak bicara. Beberapa jenis memang terkesan sangat
cerewet. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran mereka untuk selalu menasihati orang yang dirugikan. Keinginan untuk selalu berbicara juga tidak terlepas dari rasa kesepian dan kebosanan yang mereka rasakan. Salah satu cara mengatasi sifat cerewet yang banyak dihindari lawan bicara ini adalah dengan berusaha menjadi pendengar yang baik. Dengan melihat sikap lawan bicaranya yang menghargai apa yang dia katakan, maka ia pun akan ikut memberikan kesempatan pada lawan bicaranya untuk berbicara. Yang ke-12, mudah marah. Lansia identik dengan berbagai macam penyakit dan komplikasi. Rasa sakit yang dirasakan tentu saja akan membuatnya tidak nyaman dan menjadi mudah marah, bahkan meskipun tidak ada penyebabnya. Rasa mudah marah ini membuat banyak orang menjadi malas untuk melakukan cara berkomunikasi dengan baik dengan lansia karena akan selalu disalahkan atas segala sesuatu yang ada. 13. Pasien dengan defisit sensorik. Beberapa pasien menunjukkan defisit pendengaran dan penglihatan yang terkait dengan usia. Keduanya memerlukan adaptasi dengan berkomunikasi. Penelitian mengindikasikan bahwa 16% sampai 24% individu berusia lebih dari 65 tahun mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun, jumlah gangguan sensorik meningkat menjadi lebih dari 60%. Agensi penuaan mengakibatkan penurunan fungsi pendengaran yang dikenal sebagai presbycusis, yang terutama berkaitan dengan suara berfrekuensi tinggi. Suara berfrekuensi tinggi adalah suara konsonan yang berdampak pada pemahaman pasien di awal dan akhir kata. 14. Pasien dengan demensia. Amerika Serikat pada tahun 2008 diprediksi memiliki lebih kurang 5,2 juta penduduk berusia lanjut yang diantaranya menderita beberapa bentuk demensia, dan jumlahnya diprediksi akan meningkat 2 kali lipat pada 30 tahun yang akan datang. Sebagai akibatnya, dokter dapat berharap untuk menemui lebih banyak pasien demensia, dan pasien tersebut datang berkunjung ke dokter ditemani oleh anggota keluarga atau perawat non-formal lain. Istilah cerewet digunakan dari poin itu untuk merujuk pada setiap orang menemani hubungan yang merupakan informal caregiver. Demensia memiliki efek yang merugikan pada penerimaan dan ekspresi komunikasi pasien. Sebagian besar pasien mengalami kehilangan memori dan mengalami kesulitan mengingat kejadian yang baru terjadi. Sebagian pasien demensia memiliki rentang konsentrasi yang sangat singkat dan sulit untuk tetap berada dalam satu tertentu. 15. Pasien yang ditemani oleh caregiver. Karakteristik utama kunjungan poliklinik geriatrik adalah adanya orang ketiga dengan seorang anggota keluarga atau caregiver formal lainnya yang hadir sedikitnya pada sepertiga kunjungan geriatrik. Meskipun caregiver dapat mengonsultasikan berbagai peran, termasuk pendukung, peserta pasif atau antagonis, pada sebagian besar kasus menempatkan kesehatan orang yang mereka cintai sebagai prioritasnya. Gangguan yang sering dijumpai pada lansia. Gangguan neurologis sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi, dapat juga karena pengobatan medis, mulut yang kering dan lain-lain. Penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan
mengingat dan respon pada pertanyaan seseorang. Perawat sering dimanggil dengan nenek, sayang, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung harga dirinya. Dia dianjurkan memanggil nama panggilannya. Dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Perbedaan gaya, hambatan komunikasi, dan sulit menjalin hubungan saling percaya. Gangguan syarat dalam pendengarannya, gangguan penglihatan sehingga sulit menginterpretasikan pesan-pesan non-verbal. Menurut dari sesuatu, terlalu banyak informasi dalam satu waktu atau banyak orang berkomunikasi dalam yang sama sehingga komunikasi kurang. Hambatan dalam suasana lingkungan tempat wawancara, ribut, berisik, terlalu banyak informasi dalam waktu yang sama, terlalu banyak orang yang ikut berbicara, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan budaya dan prinsip gerontologi untuk komunikasi. 1. Buat percakapan yang akrab. Sebutkan nama orang tersebut untuk menarik perhatiannya. Bicara langsung kepada orang tersebut dan bertatap muka dan fokus pada matanya. Sentuh dengan dan tangan agar dia berfokus pada pembicara. 2. Pakailah kalimat yang pendek dan sederhana. Gunakan kalimat yang singkat dan mudah dimengerti. Bicara dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, ulangi kalimat secara tepat. Apabila orang tersebut tidak mengerti suatu kata, dapat diganti dengan kata lainnya dan diulang. Yang keempat, beri pilihan yang sederhana. Ajukan pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Batasi pilihan dalam pertanyaan seperti apakah kakek mau teh? Bukan apakah kakek mau minum sesuatu? Selanjutnya, teknik komunikasi pada lansia. 1. Kenali segera reaksi penolakan manusia. 2. Membiarkan lansia bertingkah laku dalam tenggang waktu tertentu. 3. Orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan diri sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia. Tunjukkan rasa hormat seperti bapak atau ibu atau panggilan sebelumnya. Hindari menggunakan istilah yang merendahkan pasien. Pertahankan kontak mata dengan pasien. Pertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa dan mendengarkan adalah kunci komunikasi efektif. Beri kesempatan pasien mengungkapkan perasaannya. Berbicara dengan jelas, intonasi jelas dan tidak tergesa-gesa serta sederhana. Menggunakan bahasa yang dimengerti pasien. Gunakan sentuhan lembut sebagai wujud kehangatan. Yang terakhir, jangan mengabaikan pasien ketika berinteraksi. Terakhir, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 7. Selanjutnya kami serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya, dan kepada audiens kami berikan kesempatan untuk saling sharing. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya kepada penyanyi.